Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah segar kembali atau masih ngantuk ini? Udah segar tapi masih ngantuk, Pak. Baik, mata kuliah penelitian tindakan kelas itu nanti akan menjadi bagian dari mata kuliah yang lain. Nah, tentu ini saya akan jelaskan luaran yang nanti bisa kita ajarkan dan bagian tugas yang dibebankan di PTK. Jadi kemarin tuh kita kalau kalau kita mempraktekkan mata kuliah penelitian, ya, baik itu kuantitatif atau kualitatif atau penelitian tindakan kelas, itu kan muaranya itu kalian mampu menjadi peneliti. Artinya kamu sudah mempraktekkan mata kuliah ilmu penelitian itu. Artinya kamu bisa menjadi peneliti. Nah, ketika menjadi peneliti itu tentunya ada hasil yang diperoleh ketika kita melakukan penelitian. Nah, hasilnya ya yang menjadi yang selama ini lazimnya wajib itu adalah laporan penelitian. Nah, ketika laporan penelitian dihasilkan, maka kita akhirnya tahu bahwasanya laporan itu ada bab 1 pendahuluan, terus ada bab 2 landasan teori, terus ada bab 3 metode penelitian, terus ada bab 4 hasil dan pembahasan, dan ada bab yang kelima yaitu atau penutup ya, penutup ya. Di dalam bab penutup itu ada kesimpulan dan syarat. Nah, ketika nanti laporan penelitian itu sudah dihasilkan oleh seorang peneliti, ini laporan penelitian pada umumnya itu belum berbentuk publik, belum berbentuk hasil yang dipublikasi. Nah, yang dipublikasi itu biasanya sebutannya adalah artikel, atau kalau mau dibentuk dalam sebuah buku, nah gitu ya. Jadi laporan penelitian itu bisa menjadi artikel, bisa menjadi buku. Nah, biasanya kalau buku itu butuh hasil penelitian yang agak besar. Maksudnya agak besar gimana? Laporan penelitiannya itu kalau bisa tebal. Tebalnya berapa, Pak? 400 halaman itu baru bisa menjadi sebuah buku. Jadi ketika laporan penelitiannya itu 400 halaman, baru layak untuk dijadikan buku. Karena buku itu ya kisarannya 200 halaman. Nah, 400 halaman laporan penelitian itu kan biasanya dalam spasi 2 ya, 20 spasi. Sehingga kalau jadi buku itu separuhnya ya 200 halaman. Nah, untuk pemula seperti kalian, hasil penelitian seperti ini tidak harus jadi buku untuk dapat dibaca oleh publik, oleh khalayak, oleh siapapun yang membutuhkan. Disarikan menjadi artikel. Laporan penelitian yang rata-rata nanti itu kamu mungkin 70 halaman, itu mungkin nanti disarikan itu hanya menjadi 20 halaman. Jadi artikel itu ya paling 15 sampai 20 halaman. Spasinya 1 ketika jadi artikel. Tapi ketika laporan itu masih bentuknya masih 2 spasi, double spasi. Paham ya? Nah, pada mata kuliah penelitian tindakan kelas itu nanti kita akan membagikan beban tugas itu
poin ini di metode penelitian. Nah, adapun logika itu sumbangsinya di sini. Mata kuliah logika nanti sumbangsinya di poin 2 landasan teori. Nah, di sini nanti BTK. Nah, selebihnya laporan penelitian yang lain ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kewajiban dari mata kuliah manajemen kuantitatif. Termasuk artikelnya, buku tidak, ya. Nah, ini sebetulnya memberi keringanan pada kamu. Rukshohnya banyak dibanding dengan kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian. Kenapa? Karena kebetulan tidak dalam satu semester. Nah, karena kebetulan mata kuliah 3 ini dalam satu semester, maka akhirnya kalau tugas yang sendiri, tugas berbeda-beda, itu nanti kamu menjadi lebih berat. Maka saya berikan penugasan yang sekiranya itu seharusnya utuh semua ini. Laporan penelitian berdasarkan 15 artikel itu mestinya merupakan luaran dari tugas semacam kuantitatif saja, mestinya. Nah, berhubung ada mata kuliah logika dan ada mata kuliah TTK, bab 2 dan bab 3 ini kita subkan ke penugasan mata kuliah yang lain. Nah, berarti kan sebenarnya ini lebih ringan dari kelasimannya, dari keyasannya. Tapi ingat, penugasan ini semata-mata kita berikan itu semata-mata memang untuk memastikan kualitas kamu itu betul-betul ada, layak. Di bawah ini itu menurut saya masih kurang layak. Jadi kalau kamu belum mumpuni untuk menyelesaikan tugas ini, itu menurut saya berarti kamu itu di bawah standar dibanding dengan mahasiswa yang lain di kampus-kampus lain. Nah, karena itu kemudian beri motivasi yang kuat pada diri kamu untuk bisa menjalankan mata kuliah ini dengan baik dan bagus, menghasilkan luaran yang juga bagus, dan kebanggaannya itu apabila nanti kamu bisa submit ke jurnal dan terbit. Kalau hanya submit itu ya kurang isian. Sudah dikirim Pak ke jurnal tapi ditolak. Nah, itu kan berarti masih belum ideal. Yang ideal adalah ketika kamu kirim ke jurnal, direview, diminta ngerevisi sedikit, terus kemudian dipublikasi, terbit, dan kamu akhirnya bisa mengirim ke siapapun. Ini ada artikel saya, kalau mau silakan dibaca. Atau misalnya ada orang yang butuh terhadap ilmu kamu, dicari di Google Scholar, judul yang terkait dengan judul kamu, akhirnya nama kamu yang keluar. Artinya apa? Kamu berarti sudah menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini bukti konkret kalau kita bisa menjalankan basis itu. Salah satunya jika kita bisa melakukan penelitian dan menghasilkan artikel yang terbit di jurnal. Gimana? Masih bingung nggak dengan tugasnya? Nah, cuma isi artikel. Nah, isi artikelnya itu ya biasanya ya ada judul, terus abstrak, terus kemudian baru misalnya pendahuluan, selanjutnya metode. Bukan, nggak ada landasan teori Pak. Biasanya menyatu di pendahuluan. Terus kemudian hasil pembahasan,
terus kesimpulan, terus biasanya ada daftar pustaka. Nah, ini biasanya isi dari artikel. Kalau di laporan penelitian bab 2 kan muncul sendiri ya, tapi di artikel bab 2 itu biasanya sudah muncul di pendahuluan. Terus kalau di laporan penelitian hasil dan pembahasan itu biasanya jadi satu bab. Kalau di artikel kadang sendiri-sendiri seperti ini, hasil sendiri, pembahasan sendiri. Masih ada yang kebingungan dengan gambaran tugas 3 mata kuliah ini? Nah, biar kamu nanti lebih mudah mengerjakan riset penelitian, maka terlebih dahulu harus dipastikan judulnya. Nah, judulnya itu sudah sesuai. Kalau judulnya nggak sesuai, itu nanti membuat kamu kesulitan. Kalau saya setujui gitu saja judul-judul kamu, itu nanti malah akan menghasilkan tugas yang berat bagi kamu, bukan bagi saya. Nah, maka sekarang saya ajak kamu meneliti dulu, mereview dulu judul-judul yang sudah kamu sampaikan di grup itu. Nah, kemarin itu sedikit sudah kita bahas ya. Yang pertama itu yang miliknya Isti dan Negara, itu kan sudah kita bahas ya, pengaruh bullying terhadap kepercayaan diri siswa itu ya udah ya. Terus yang berikutnya yang miliknya siapa? Yang sudah oke. Ini kalau dibuat judul miliknya Zami dan Revan, itu pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial anak itu masih memungkinkan. Nah, yang ketiga ini apa yang ketiga ini? Pengaruh teknologi pembelajaran terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa di era digital. Ini miliknya Marisa dan Iya. Nah, ini perlu diketahui ada 3 konsep. Pertama teknologi pembelajaran, terus motivasi, terus prestasi. Kalau dibuat judul ini bisa jadi 2. Pengaruh TP terhadap motivasi siswa. Yang kedua, pengaruh TP terhadap prestasi siswa. Nah, maka kan perlu kamu cermati apakah judul kamu memang ini atau judul kamu itu diubah saja. Yang pertama terkait motivasi dan prestasi itu sudah sering diteliti, sudah kedaluarsa, sudah banyak penelitian tentang motivasi dan prestasi. Maka itu sebaiknya cari konsep baru, konsep kekinian, konsep yang masih relevan dengan kehidupan anak sekarang. Berikutnya yang nomor berapa? Miliknya Izan dan Isma. Stabilitas mental guru dalam mempengaruhi sikap dan perilaku. Boleh, kalau di awal ini tidak ada masalah. Mau ganti apa? Oke. Yang ini ya, yang nomor 3 ini variabel D-nya itu kayaknya memang sudah terlalu jadul. Perlu dicari konsep-konsep baru. Terus yang keempat tadi miliknya Bisa dan Isma, kalau dibuat judul itu pengaruh stabilitas mental. Pengaruh stabilitas mental guru terhadap sikap perilaku
Sikap perilaku siapa nih? Sikap perilaku guru juga ya. Oke, jadi pertama ini ada stabilitas mental, ada sikap perilaku. Sebentar saya tulis dulu. Yang poin 5, nilainya amal dan salsa, peran pendidikan karakter di era digital dan implikasinya terhadap perilaku siswa. Dibuat judul pengaruh pendidikan karakter. Itu Pak, kemarin katanya pengaruh hasil belajar agama terhadap perilaku siswa. Oh ya, kemarin itu kemudian ada rekomendasi pengaruh hasil belajar agama gitu ya. Terhadap perilaku kekerasan siswa. perilaku kekerasan. Oke. Terus yang terakhir, pengaruh pendidikan akhlak. Tapi dulu pentingnya pendidikan akhlak untuk menciptakan generasi berkualitas. Pengaruh pola pengasuhan. pola pengasuhan ya, Ya, terhadap akhlak kepada orang tua. terhadap akhlak Kepada orang tua. Oke, berarti kalau ini nomor 5, ini nomor 6, mungkin sudah bisa dianggap cocok jadinya. Nah, yang poin 4, ini kemarin gimana Pak? Belum dibahas ya? Kalau yang poin 3 kemarin juga belum dibahas ya? Ya, perlu diganti lagi. Oke. Kalau begitu sekarang kamu harus sudah siap menyusun latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu gimana cara nulisnya? Itu kemarin kayaknya sudah pernah saya sampaikan ya. Bagaimana cara menulis latar belakang masalah. Tapi saya pertegas kembali aja. Ini kita buat contoh salah satunya. Siapa nih yang dibuat itu? Saya. Akhlak kepada orang tua. Oke. Jadi untuk apa ini? Untuk membuat judul pertama kali, nah, sudah sering saya sampaikan. Untuk membuat judul atau mengambil sebuah judul, pertama harus kita prihatin terhadap suatu konsep, yang konsep itu nanti menjadi variabel Y. Jadi pertama itu perhatian kita adalah kepada Y-nya. Nah, Y itu harus kita carikan dari suatu konsep yang kamu itu merasa kok prihatin di situ. Kenapa kok prihatin? Karena mengandung masalah. Masalah itu apa? Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Seperti apa harapan dan kenyataannya? Kamu bisa membuat sebuah asumsi bahwasanya harapan terhadap akhlak anak didik kita itu adalah mereka itu punya akhlak terhadap orang tua yang baik, orang tua akhlak terhadap orang tua itu begini. Itu harapannya begitu. Tapi kenyataannya banyak generasi muda kita yang perilakunya atau akhlaknya terhadap orang tua itu tidak sesuai norma akhlak. Seperti apa contohnya? Nah, itu berarti kamu sudah punya konsep, karena konsep itu adalah sesuatu yang mengandung masalah. Nah, begitu. Jadi di sini akhirnya kamu tulis variabelnya adalah akhlak terhadap orang tua. Nah, awalnya kamu prihatin terhadap masalah ini, tapi masalah itu kan pasti hadir dengan adanya sebab. Dalam bahasa saintifik tidak ada
akibat tanpa sebab, kan begitu ya. Nah, masalah ini pasti karena adanya sebab tertentu. Masalah itu kan akibat, maka kita harus tahu sebabnya itu apa, gitu kan? Nah, kita bisa baca buku yang mempengaruhi akhlak anak didik itu apa sih? Generasi muda itu perilakunya itu dipengaruhi oleh faktor apa saja? Nah, ternyata kamu kemudian menemukan pola pengasuhan itu ternyata juga memiliki pengaruh. Sebetulnya yang mempengaruhi akhlak anak didik kita itu sebetulnya tidak hanya pengasuhan, tapi juga ada pertemanan, ada faktor yang lain. Sebetulnya ini bisa disebut X1, disebut X2, tetapi kamu sebagai peneliti hanya ingin fokus ke satu variabel penyebab saja, misalnya, maka ini kamu pilih sebagai variabel X-nya. Karena itu kemudian menjadi sebuah judul pengaruh pola pengasuhan terhadap akhlak peserta didik. Akhlak ini hanya dibatasi pada akhlak anak kepada orang tua. Nah, gimana cara menuliskannya? Nah, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, ketika kamu menyusun bab 1 itu judulnya adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan, bab 1 pendahuluan, sub A-nya itu adalah latar belakang masalah. Nah, maka kemudian pada poin latar belakang masalah ini yang diuraikan pertama kali itu apa? Ya, masalah itu sendiri. Masalah tadi kan sudah kita tahu. Kita menentukan konsep Y itu karena kita sudah menyadari itu ada masalah. Nah, maka tinggal kemudian kamu uraikan apa realitasnya. Oh, ada 5 paragraf, 2 halaman. Terus kemudian kamu uraikan harapannya. Oh, 5 paragraf, berarti sudah 3 halaman. Nah, terus kemudian kamu juga uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi Y itu apa saja. Oh, ada ini, ada ini, ada ini. 3 paragraf atau 5 paragraf menjadi 5 halaman. Nah, berarti latar belakang ini sudah bisa kamu susun ya sekitar 5 halaman. Gampang kan? Sudah dapat ya 5 halaman tadi kan? Nah, sekarang yang paling penting itu kamu bisa membuat paragraf. Gimana cara membuat paragraf? Paragraf itu apa sih? Susunan beberapa kalimat yang terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi ada gagasan pokoknya, ada gagasan pendukungnya. Nah, sekarang misalnya kita contohkan, kamu identifikasi apa sih gagasan terkait dengan realitas akhlak terhadap orang tua. Contohnya seperti apa? Refleksi aja dari realitas yang ada di masyarakat atau yang kamu temui di lapangan. Anak didik kita kok dianggap kurang beretika terhadap orang tua, itu buktinya apa? Contohnya, berkata kasar. Nah, misalnya gitu ya. Nah, dari satu kata ini kamu kembangkan. Kata kasar itu meliputi apa saja. Ini seandainya sebagai gagasan utama di paragraf itu. Penjelasan terhadap kata kasar itu apa sih? Teriak-teriak. Terus apa lagi selain teriak-teriak?
tidak menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang seharusnya. Nah, jadi kamu bisa jelaskan secara dalam contoh yang baik itu begini. Dalam contoh yang sering kita gunakan untuk membuat kalimat ya, paragraf utama misalnya begini. Kita tahu kalau berbicara tentang unggas, unggas adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini kita tulis bukan? Unggas adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ini kan baru satu kalimat, dan ini gagasan utamanya kan. Nah, untuk memberikan penjelasan, kamu bisa mencari kalimat yang terkait dengan bawahan dari gagasan pokok. Jadi ada kata itu yang bertindak sebagai atasan. Nah, bawahannya itu apa? Unggas itu atasan. Bawahannya apa? Kan ngerti kata yang merupakan atasan, kata yang merupakan bawahan. Kan ngerti? Unggas adalah kata yang merupakan atasan. Bawahan dari unggas antara lain adalah ayam, bebek, itik. Jadi bagian dari unggas itu namanya bawahan. Manusia, bawahannya apa manusia? Laki-laki, perempuan, misalnya begitu ya. Jadi kalau disebut laki-laki kan pasti manusia, disebut perempuan pasti manusia. Nah, kamu bisa menguraikan penjelasan, membuktikan bahwasanya kalimat ini itu betul adanya, itu dengan memberikan kalimat dukungan. Contohnya seperti ini. Unggas adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat perkembangbiakan ayam, bebek, itik, dan mentok. Mentok membentuk generasi dengan bertelur. Begitu juga dengan ayam. Ayam setiap hari bertelur untuk nanti menetas menjadi ayam kecil. Nah, penjelasan berikutnya setelah gagasan pokok itu namanya gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung itu sebetulnya rincian dari gagasan pokok. Jadi kamu itu ketika menyusun paragraf demi paragraf itu bisa kamu listing dulu gagasan pokoknya nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, baru kemudian setiap gagasan itu kemudian dikembangkan kalimat pendukungnya menjadi satu paragraf. Jadi dalam satu paragraf bisa terdiri dari 5 kalimat, 10 kalimat, tapi intinya gagasan pokoknya hanya satu kalimat. Nah, begitu. Gagasan pokok itu bisa di atas, bisa di bawah. Sehingga kemudian kita kadang mengenal ada paragraf itu yang bentuknya itu piramida terbalik. Pernah tahu ya? Jadi gagasan pokoknya itu hanya di atas ini. Gagasan besarnya itu berada di atas. Nah, selebihnya gagasan pendukung. Tapi ada yang dibalik. Piramida normal. Gagasan pendukung dulu, baru kemudian gagasan pokok. Ya ini dibalik aja. Ayam bertelur, itik bertelur, terus bebek bertelur. Masa kalimatnya pendek-pendek gitu Pak? Ya ini hanya contoh. Jadi semua unggas itu bertelur. Berarti kan
kalimat utamanya itu ada di bawah, ada di akhir. Nah, itu kamu bisa membuat paragraf itu ya bergantian seperti itu. Kadang bentuknya piramid, kadang bentuknya segitiga gitu. Piramida terbalik atau segitiga terbalik. Nah, itu adalah cara membuat paragraf, cara menyusun artikel, cara menyusun karya tulis itu mestinya begitu. Makanya kemudian kamu harus melatih diri untuk bisa ya menyusun kalimat dengan cara-cara seperti ini jika memungkinkan. Tapi kalau nggak bisa sementara ya refleks aja, tulis aja apa yang ada di pikiran kamu. Baru nanti kemudian dicarikan rujukannya. Loh Pak, ini belum ada rujukannya. Belum. Loh Pak, apakah bisa disebut sebagai karya ilmiah kalau nggak ada rujukan? Nah, gagasan-gagasan kita seperti tadi itu belum dapat dianggap ilmiah jika belum kita lakukan riset. Loh Pak, kita ini kan sedang menyusun, belum riset Pak, sedang menyusun misalnya proposal. Makanya kalau sedang menyusun proposal, kamu perlu mendapat dukungan dari artikel yang sudah terbit. Artikel atau buku yang sudah terbit itu dapat dianggap sebagai karya ilmiah. Gagasan kamu itu nanti akan sama kedudukannya sebagai gagasan ilmiah, karya ilmiah, jika mendapat dukungan dari artikel atau buku yang sudah terbit lebih dahulu. Nah, gitu. Makanya kita perlu misalnya membuat artikel itu dengan rujukan. Nah, rujukannya gimana? Ditaruh di mana, Pak? Tergantung kamu. Kamu itu butuh rujukan di mana? Kalau misalnya butuh rujukan di sini, ini yang kita rujuk, ya berarti carilah kalimat-kalimat di buku atau artikel yang memang kalimatnya itu intinya sama dengan ini. Nah, baru dikasih rujukan di satu. Saya yakin bukunya Bebek Berenang halaman tahun terbit 2020 halaman 38. Ini berarti ada kalimat yang memang sumbernya itu dari buku atau dari artikel. Masih bingung dengan bagaimana menyusun atau menulis artikel ilmiah? Insya Allah masih bingung, Pak. Walaupun ya sudah ada gambaran sedikit. Pak, gimana sih Pak caranya itu supaya kita bisa menulis? Pertama, kalau kamu sudah konsen terhadap satu tema ini, segera baca buku, artikel, koran atau media online yang terkait itu. Baca berulang kali. Habis itu kamu coba tulis sesuai dengan panduan yang saya sampaikan itu. Ketika menulis latar belakang masalah, ya tuliskan masalahnya itu dulu. Oh, masalah itu terdiri dari harapan dan kenyataan. Harapan saya tulis dulu lah 3 halaman. Terus kemudian kenyataan saya tulis berikutnya 3 halaman. Lupa ini belum ada rujukannya, ya gampang. Nanti kemudian baru nyari kata-kata atau kalimat yang mirip dengan beberapa kalimat yang sudah kita tulis tadi itu. Nah, itu akhirnya apa? Hasil karya ilmiah itu hasilnya betul-betul dari karya kamu, bukan karya orang lain. Bukankah artikel nanti itu dikasih tulisan penulisnya itu kamu? Tapi kadang-kadang itu yang terjadi, ada misalnya orang menulis karya ilmiah itu ngopi